Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita akan mempelajari PLH, yaitu mengenal bencana alam dan dampaknya serta jenis-jenis bencana alam. Oke, yang pertama itu adalah alam. Yang harus kita ketahui, alam itu apa? Alam itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sama halnya dengan lingkungan, baik itu yang hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia, serta semua ya benda mati seperti air, udara, tanah, matahari, dan lain-lain. Untuk gejala alam itu sendiri, jadi ada perbedaan antara gejala alam dan bencana alam. Gejala alam adalah kejadian berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, baik itu yang tidak merugikan, misalkan cuaca, pelangi, iklim, bulan purnama, sunset, sunrise, dan lain-lain. Ataupun yang bisa sifatnya merugikan. Ya jelas kita tahu itu adalah bencana alam seperti tsunami, puting beliung, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan gejala alam, yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam, baik itu yang merugikan ataupun tidak merugikan. Kalau bencana alam, ya jelas kejadian berupa peristiwa yang ada di alam sifatnya merugikan. Oke, Nak? Ya, ada perbedaan ya. Nah, dari apa yang ada itu jelas membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dampak negatif yang bisa dirasakan oleh manusia dengan adanya alam. Yang pertama, angin. Angin digunakan untuk kepentingan ataupun kegiatan manusia. Seperti untuk nelayan dalam mencari ikan. Ya, itu memanfaatkan angin darat dan angin laut. Angin darat itu terjadi saat malam hari. Saatnya nelayan untuk pergi ke laut. Sedangkan siang hari itu terjadi angin laut. Angin yang bergerak dari laut ke daratan. Ya, makanya di waktu siang para nelayan itu akan kembali lagi ke daratan. Lalu adanya hutan. Ya, hutan kita tahu berfungsi sebagai paru-paru dunia. Artinya apa? Hutan itu menghasilkan oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernapas. Selain manusia juga hewan. Hutan merupakan sumber ekonomi. Di situ terdapat sumber pangan, papan, ataupun sandang. Ya, hutan sebagai habitat flora dan fauna. Hutan juga sebagai pengendali bencana. Artinya hutan itu menyerap curah hujan, sehingga air itu tidak langsung terjun bebas sehingga terjadi longsor. Artinya air hujan yang cukup banyak itu diserap oleh akar-akar pepohonan. Lalu ada matahari. Matahari memberikan cahaya dan panas. Cahaya menerangi ya bumi sehingga kita bisa melihat semua keadaan yang ada di bumi. Bentuk apapun itu akan bisa kita lihat. Panas matahari digunakan manusia untuk menjemur padi, ikan, menjemur pakaian, ya, dan lain-lain. Selain itu ada juga laut, di mana isinya digunakan untuk kepentingan manusia. Apa sih isinya? Ya jelas ada ikan, mutiara, rumput laut, air laut juga digunakan untuk pembuatan garam. Sebagai salah satu ya penyedap, lalu garam juga sebagai pengawet makanan. Berikutnya hewan. Hewan itu digunakan manusia sebagai bahan sandang. Maksudnya apa? Ada sebagian hewan yang digunakan untuk pakaian yang bisa kita gunakan.
Ada juga hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang kita makan. Ada ikan, ya, telur, ada susu dari hewan, kulit, dan juga daging. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang bisa kita rasakan. Ada hanya gejala alam yang terjadi pada bidang-bidang tertentu. Misalkan di bidang kesehatan, itu terjadi bagaimana apabila air laut yang hangat itu bisa menimbulkan tipes. Cuaca hangat dan lembab menumbuhkan penyakit malaria yang disebabkan oleh nyamuk dan juga penyakit demam berdarah, ya, yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk penyakit malaria tadi Anopheles betina. Di bidang pemukiman, jika terjadi kenaikan air laut, terjadinya pasang. Apalagi saat ini pemanasan global yang menyebabkan mencairnya es di kutub, sehingga menyebabkan daratan digenangi air ataupun terjadinya longsor. Bidang ketiga yaitu pengairan. Jika perubahan iklim yang ada di daerah yang kering, ya, sebagian kering, sebagian lagi itu mengalami banjir. Lalu di bidang energi dan industri, apabila persediaan air, ya, itu sedikit, maka PLTA itu akan menghasilkan listrik itu semakin kecil, berkurang. Dengan adanya pasokan listrik yang berkurang sehingga berdampak pada kegiatan industri. Industri itu banyak memanfaatkan sumber energi dari listrik. Lalu di bidang pertanian, apabila perubahan iklim terjadi, jelas mempengaruhi pola tanam dan hasil pertanian. Jelas dong, saat musim kemarau, hasil pertanian itu akan semakin sedikit karena tumbuhan umumnya memanfaatkan air, ya. Lain halnya di bidang kehutanan, jika berubahnya pola cuaca, ya, akan berimbas pada persediaan air pada tumbuhan dan hewan itu sendiri. Di bidang perikanan, ya, jika terjadi perubahan suhu yang begitu drastis, maka ikan di laut itu sebagian akan mati. Setelah mengetahui dampak positif dan negatif, ya, dari gejala alam yang ada, kita lanjut untuk mengetahui jenis-jenis bencana alam. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah keadaan lingkungan yang disebabkan oleh mencairnya es salju atau berlebihnya curah hujan. Ya, banjir itu bisa disebabkan oleh alam dan juga bisa disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Ya. Lalu longsor. Longsor itu pemindahan material pembentuk lereng berupa bebatuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah. Ya, artinya sifatnya dia akan turun dari atas ke bawah. Ada angin puting beliung. Angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal itu 5 menit. Ya. Berikutnya tsunami. Kita tahu Indonesia pernah mengalami tsunami di Aceh pada tahun 2004 silam. Tsunami itu berasal dari Jepang, ya, bahasa Jepang, di mana gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut akibat adanya gempa bumi. Jadi tsunami ini terjadi karena adanya gempa tektonik. Ada kebakaran hutan, di mana peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak-semak, pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Dan yang terakhir yaitu bencana alam, ya,
gempa bumi. Gempa bumi itu adalah proses berguncangnya permukaan bumi karena tenaga dari dalam bumi. Jadi gempa bumi itu ada gempa bumi vulkanik yang berasal dari gunung meletus dan gempa tektonik yang menyebabkan tsunami. Gempa tektonik biasanya terjadi di dasar laut. Untuk lembaga yang bisa memperkirakan keadaan cuaca di Indonesia itu adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya. Jadi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Adapun kekuatan gempa, alat yang kita gunakan itu adalah seismograf. Untuk ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari bencana alam yang ada. Yang pertama, bagaimana ciri gunung itu akan meletus. Jika gunung akan meletus, maka ciri-cirinya suhu di sekitar gunung itu akan naik. Akan terasa lebih panas. Lalu mata air itu menjadi kering. Kemudian sering mengeluarkan suara gemuruh. Terkadang disertai dengan getaran, adanya getaran atau gempa-gempa kecil. Berikutnya tumbuhan di sekitar gunung itu akan layu dan binatang dari gunung itu akan berpindah. Hewan-hewan itu kelihatan gelisah. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari gunung meletus. Yang kedua, ciri dari bencana alam yaitu tsunami. Tsunami disebabkan oleh apa tadi? Gempa tektonik, gempa yang terjadi di dasar laut. Tsunami itu terjadi jika gempa besarannya lebih dari 6,5 skala Richter. Jadi jika gempa di laut lebih dari 6 skala Richter itu memungkinkan terjadinya tsunami. Lalu surutnya air laut secara tiba-tiba. Daerah pantai itu datarannya itu semakin luas. Jangan senang hati. Waduh, pantainya lebih luas. Nah, jika dalam keadaan seperti itu, segeralah beralih ke tempat yang tinggi. Kemungkinan tsunami itu akan terjadi. Kemudian suara gemuruh, lalu perilaku hewan sekitar lain dari biasanya. Dan aktivitas laut juga yang tidak biasa. Ya. Bencana alam yang ketiga yaitu puting beliung. Memiliki ciri-ciri terasa panas di malam hari hingga pagi. Lalu yang kedua, udara panas dan terik sejak pagi hari. Yang ketiga, terlihat awan cumulus, tampak awan cumulonimbus, Jadi bentuk awan. Dari bentuk awan itu juga bisa kita lihat yang merupakan ciri akan terjadinya puting beliung. Lalu pepohonan bergoyang, udara terasa lebih dingin. Langsung turun hujan lebat atau gerimis disertai dengan angin kencang. Jadi angin puting beliung ini biasanya angin dengan perputaran yang cukup tinggi berupa garis lurus dan kecepatan angin ini lebih dari 63 km per jam dan terjadi itu hanya kurang lebih 5 menit. Alhamdulillah, materi PLH kali ini pun berakhir di mana untuk mengetahui pemahaman materi kalian terhadap materi, Ibu memberikan tugas, silakan kalian kerjakan.
bertanggung jawablah atas semua kewajiban yang sudah ya ada ya, sehingga ya pekerjaan ini akan lebih ringan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.